Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, perkenalkan nama saya Mutia Ayu Pratiwi. Saya dari jurusan Sarjana dan Terapan Gizi dan Dietetika dengan NIM 22104-1032. Hari ini saya mendapatkan tugas tentang membuat materi kasus dari saluran cerna bawah, yaitu saya ambil dari mata kuliah pengertian dan saya mengambil kasus tentang diare. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian diare dulu. Apa sih pengertian dari diare ini? Nah, diare ini adalah gejala klinis dari gangguan usus yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dari biasanya dan biasanya juga terjadi berulang. Nah, gejala diare ini biasanya normalnya umumnya itu 1-2 kali, tapi jika emang lebih dari 1-2 kali buang air besar, itu kemungkinan bisa jadi ditandai dengan penyebab dari diare. Nah, konsistensinya yang lembek sampai cair itu udah menyebabkan kalau kita akan terkena diare. Nah, defekasi yang tidak normal itu bisa berupa dari frekuensinya, volumenya, maupun konsentrasi fesesnya. Selain itu, apa sih penyebab diare? Nah, dari PPT ini kita bisa ngelihat ada 4 sebab kenapa bisa terjadinya diare. Mungkin yang pertama itu adalah keracunan makanan, atau yang kedua itu ada konsumsi makanan yang mengandung pemanis buatan. Yang ketiga ini biasanya terjadi karena infeksi bakteri, dan ini biasanya sering terjadi. Bakterinya itu seperti Escherichia coli, Salmonella, Shigella, dan parasit Giardia. Yang keempat mungkin juga karena faktor dari lingkungannya yang kotor sehingga membuat bakteri itu lebih mudah untuk berkembang. Setelah itu kita akan lanjut ke gejala diare. Nah, gejala diare ini apa sih tanda-tanda dari gejala diare? Nah, kemungkinan biasanya terjadi kram perut atau nyeri perut. Terus kita juga ada terjadinya muntah atau mual-mual, dan kemungkinan juga kita bisa terjadinya buang air besar yang berupa encer, dan itu tuh lebih dari normalnya. Yang sudah kita bahas tadi, diare itu biasanya normalnya 1-2 kali, tapi jika emang udah terjadi sampai 3 kali atau lebih dari itu dan berbentuknya juga udah cair, bukan padat lagi, itu juga termasuk diare. Nah, gejala yang terakhir itu adalah biasanya dehidrasi yang ditandai dengan mulut kering, kulit kusam, mata cekung, dan penurunan produksi urin. Itu adalah termasuk dari gejala diare, teman-teman. Selain itu kita juga akan membahas tentang komplikasi diare. Nah, di sini saya menyebabkan ada 4 komplikasi diare, yaitu pertama adalah dehidrasi yang parah, terutama untuk pada anak-anak dan orang tua. Yang kedua itu adalah gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, apa sih gangguan keseimbangan elektrolit ini seperti apa? Ya, kemungkinan kekurangan natrium, kalium, dan klorida. Dan yang ketiga itu biasanya penurunan berat badan yang signifikan. Nah, biasanya diare ini bisa penurunan berat badan signifikan itu dikarenakan karena kita sering buang cairan, dan cairan itulah yang menyebabkan penurunan berat badan kita. Nah, yang keempat mungkin adalah kerusakan pada usus dan gangguan pencernaan jangka panjang. Nah, di sini saya ada contoh kasus. Nah, mungkin ini adalah bentuk contoh kasusnya. Nanti bisa dibaca contoh kasus ini. Dan ini adalah from S1 Visitor Center-nya, atau biasa disebut juga dengan PAGT. Nah, jadi setelah kita membaca kasus, kita akan mengisi PAGT pasien yang tadi ada assessment, yaitu riwayat gizi. Di riwayat gizi ini kita tahu berapa sih asupan energinya, dan terus berapa asupan lemaknya, proteinnya, karbohidratnya, FO dan cairan asupan serta seratnya. Dan bisa kita lihat di sini riwayat gizi dari pasien di kasus di atas itu adalah energinya kurang, lemaknya kurang, proteinnya kurang, serta karbohidratnya kurang. Nah, untuk selain di asesmen itu, selain ada di riwayat gizi, juga kita ada antropometri, biokimia, fisik klinis, dan riwayat personal. Nah, untuk antropometrinya sendiri ini adalah IMT-nya kurang, yaitu underweight. Nah, kenapa bisa underweight? Ya karena antara berat badan dan tinggi badannya itu nggak stabil kalau kita lihat dari IMT-nya. Normalnya itu kan adalah 18,5 sampai 25 kg. Tapi pasien ini cuma 17,85. Berarti dia termasuk underweight. Dan serta kalau kita lihat dari biokimianya sendiri, itu hemoglobinnya juga rendah, yaitu cuma sekitar 10,3. Padahal jika dilihat hemoglobin normal itu adalah 13,4 sampai 17,7.
Dan ini adalah from asuhan gizi tersanternya atau biasa disebut juga dengan PAGT. Nah, jadi setelah kita membaca kasus, kita akan mengisi PAGT pasien yang terdiri dari asesmen, yaitu riwayat gizi. Di riwayat gizi ini kita tahu berapa sih asupan energinya, dan terus berapa asupan lemaknya, proteinnya, karbohidratnya, FO dan cairan asupan serta seratnya. Dan bisa kita lihat di sini riwayat gizi dari pasien di kasus di atas itu adalah energinya kurang, lemaknya kurang, proteinnya kurang, serta karbohidratnya kurang. Nah, untuk selain di asesmen itu, selain ada di riwayat gizi, juga kita ada antropometri, biokimia, fisik klinis, dan riwayat personal. Nah, selanjutnya ini ada diagnosa gizi. Nah, nanti bisa dilihat, dan terus juga ada intervensi. Nah, intervensi ini terbaik dengan terapi diet, tujuan diet, yaitu prinsip diet, syarat diet. Terus bentuk makanannya itu adalah lunak, karena di hari itu kan biasanya kita nggak boleh ngasih makanan yang keras dulu. Jadi mungkin pasien itu diberikan makanan lunak dalam bentuk oral. Nah, terus di sini frekuensi makannya tetap sama, 3 kali makanan utama serta 2 kali selingan. Terus makanan yang dianjurin dan tidak dianjurnya, dan terus juga ada perhitungan zat gizi dari pasien tersendiri. Dan mungkin juga ada materi, sasaran, metode, media, waktu, dan tempatnya bisa dilihat, dan ada modifnya juga. Lalu ada contoh menunya sendiri. Lalu di sini kita pengen tahu gimana sih cara pengobatan diare sendiri. Nah, yang pertama itu pengobatan diare itu adalah satu rehidrasi dengan minuman cairan yang mengandung elektrolit seperti Oralit. Lalu di sini kita pengen tahu gimana sih cara. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan obat anti diare sesuai anjuran dokter, terutama dalam kasus diare yang parah atau berkepanjangan. Jadi kalau misalnya kita emang diare itu, kita harus konsul juga ya ke dokter biar kita tahu penggunaan obat anti diare. Jadi kita nggak boleh asal-asalan minum obat diare. Lalu yang ketiga itu adalah menjaga asupan makanan yang sehat dan mudah dicerna, seperti nasi rebus, sup, atau buah-buahan yang tidak asam. Jadi kalau misalnya di hari ini kita nggak boleh makan asal-asalan dulu, karena kalau misalnya kita makan yang terlalu keras juga segala macam, kasian juga kan untuk di bagian lambungnya ini. Nah, kita juga harus menghindari buah-buahan yang asam itu, karena takutnya bisa kambuh lagi bakterianya. Lalu yang terakhir itu adalah istirahat yang cukup, dan ini sangat penting untuk membantu tubuh dalam memulihkan dirinya sendiri. Jadi kita juga selain minum obat, menjaga pola makan, kita juga harus istirahat yang cukup. Jika kita tidak istirahat cukup, ya badan juga pasti bakal lemah. Dan lalu yang terakhir itu adalah istirahat yang cukup, dan ini sangat penting untuk membantu tubuh dalam memulihkan. Oke, mungkin sekian materi dari tentang diare saya. Mohon maaf apabila penyampaian dari diri saya sendiri masih ada kesalahan ataupun kekurangan, serta mungkin materinya juga belum bisa lengkap atau masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.